Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada subbab 2.6 A Brief Look at Combinatorial Identities. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Fani Alfiana Roshida, Khafidatul Adawiyah, dan saya sendiri, Najla Fauzia Amanda Putri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah identitas kombinatorial. Identitas kombinatorial dengan argumen kombinatorial artinya kita memandang dua sisi identitas sebagai metode terpisah untuk menghitung hal yang sama. Pada bagian ini, kita mempertimbangkan beberapa identitas kombinatorial sederhana dan memeriksa teknik dasar yang digunakan untuk membangunnya. Lanjut ke proposisi 211, yaitu pembuktian identitas Pascal. Yang dimana banyak cara memilih R dari N sama dengan banyak cara memilih R dikurang 1 dari N dikurang 1 ditambah banyak cara memilih R dari N dikurang 1. Metode pembuktian 1, kita akan menggunakan argumen kombinatorial. Ruas kiri adalah jumlah himpunan elemen R dari himpunan elemen N, yaitu X1, X2 hingga Xn. Selanjutnya, kami tunjukkan bahwa sisi kanan juga menghitung jumlah subset tersebut. Sekarang, subset tertentu berisi Xn atau tidak. Ada subset elemen C, N dikurang 1, R dikurang 1, R elemen subset yang mengandung Xn karena elemen R dikurang 1 lainnya harus berasal dari himpunan X1, X2, Xn dikurang 1. Ada kombinasi N dikurang 1, R, subset elemen R yang tidak mengandung Xn. Karena dalam hal ini, semua elemen R berasal dari himpunan X1, X2, Xn-1. Oleh karena itu, menurut aturan penjumlahan, ruas kanan adalah juga jumlah himpunan bagian elemen R dari himpunan X1, X2 hingga Xn. Metode kedua, kita akan menggunakan aljabar dengan memperluas sisi kanan yang kita miliki, yaitu kombinasi N dikurang 1, R dikurang 1 ditambah kombinasi N dikurang 1, R sama dengan N-1 faktorial per R-1 faktorial dikali N dikurang R faktorial ditambah N dikurang 1 faktorial per R faktorial dikali N dikurang R dikurang 1 faktorial sama dengan N dikurang 1 faktorial dikali R ditambah N dikurang 1 faktorial dikali N dikurang R per R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan N dikurang 1 faktorial dikali R ditambah N dikurang R dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan kombinasi N, R. Kami menunjukkan bahwa argumen kombinatorial yang digunakan dalam bagian ini didasarkan pada pandangan dua sisi identitas sebagai cara terpisah untuk menghitung bilangan beberapa multiset yang diberikan. Argumen seperti itu berguna untuk membuktikan banyak identitas yang melibatkan koefisien binomial. Dalam identitas seperti itu, seringkali kita mudah untuk melihat bahwa satu sisi mewakili bilangan multiset dalam beberapa situasi. Triknya adalah dengan melihat bagaimana sisi lain merepresentasikan cara terpisah untuk menghitung multiset yang sama. Lanjut ke proposisi 212. Sebagai bukti, metode yang pertama kita akan menggunakan argumen kombinatorial, yaitu ruas kanan adalah jumlah himpunan bagian dari N elemen. Lihat contoh pada 1.2.3. Cara lain untuk menghitung jumlah himpunan bagian adalah dengan menggunakan aturan penjumlahan untuk memecahkan masalah menjadi N plus 1 kasus. Himpunan bagian dengan 0 elemen, subset dengan 1 elemen,
sama dengan memilih R elemen dari N tanpa pengulangan. Jadi, kasus pertama dapat dilakukan dengan cara kombinasi N, 0. Kasus kedua dengan cara kombinasi N, 1, dan seterusnya. Menurut aturan penjumlahan, jumlah himpunan bagian adalah kombinasi N, 0 ditambah kombinasi N, 1 ditambah titik-titik ditambah kombinasi N, N. Tetapi ini hanyalah ruas kiri persamaan awal himpunan bagian dengan N elemen. Lanjutnya, sebagai pembuktian yang kedua, kita akan menggunakan metode induksi matematika. Langkah dasarnya adalah dengan kombinasi 0,0 sama dengan 1, sama dengan 2 pangkat 0, yaitu 1. Karena hasilnya sama, maka terbukti. Selanjut ke langkah induksi, di mana hipotesis induksi N sama dengan K. Jadinya, kombinasi K, 0 ditambah kombinasi K, 1 ditambah titik-titik hingga kombinasi K, K sama dengan 2 pangkat K. Untuk membuktikan kombinasi K plus 1, 0 plus kombinasi K plus 1, 1 ditambah titik-titik ditambah kombinasi K plus 1, K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1. Dengan hipotesis induksi, 2K plus 1 sama dengan 2 kombinasi K plus 1, 0 ditambah 2 kombinasi K plus 1, 1 ditambah titik-titik hingga 2 kombinasi K, K sama dengan kombinasi K, 0 ditambah kombinasi K, 0 ditambah kombinasi K, 1 ditambah kombinasi K, 1 ditambah kombinasi K, 2 ditambah titik-titik hingga kombinasi K, K min 1 ditambah kombinasi K, K ditambah kombinasi K, K. Dengan identitas Pascal jumlah yang terakhir adalah kombinasi K, 0 ditambah kombinasi K plus 1, 1 ditambah kombinasi K plus 1, 2 ditambah titik-titik hingga kombinasi K plus 1, K ditambah kombinasi K, K. Sekarang, kombinasi K, 0 sama dengan kombinasi K, K sama dengan kombinasi K plus 1, 0 sama dengan kombinasi K plus 1, K plus 1 sama dengan 1. Dan karenanya 2K plus 1 sama dengan kombinasi K plus 1, 0 ditambah kombinasi K plus 1, 1 ditambah titik-titik hingga kombinasi K plus 1, K plus 1. Lanjut ke proposisi 213, di mana NM dikali MR sama dengan NR dikali N min R M min R. Buktinya dengan argumen kombinatorial. Kita mulai dengan sekelompok orang N. Kita harus memilih sub kelompok M orang dan dari sub kelompok itu pilih R pemimpin. Dalam beberapa cara ini bisa dilakukan. Kita bisa menguraikan konstruksi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, kita memilih sub kelompok dari M orang dengan salah satu cara kombinasi N, M. Dan di tahap kedua, kita memilih R pemimpin dari sub kelompok ini dalam banyak cara kombinasi M, R. Berdasarkan aturan hasil kali, konstruksi ini dapat dilakukan dengan cara kombinasi N, M dan kombinasi M, R. Pendekatan lain adalah dengan pertama-tama memilih pemimpin R untuk subkelompok dalam banyak cara kombinasi N, R, dan kemudian memilih non-pemimpin M min R yang tersisa dalam salah satu cara kombinasi N min R, M min R. Berdasarkan aturan perkalian, pendekatan ini menghasilkan kombinasi N, R, kombinasi N min R, M min R. Kedua jawaban itu harus sama. Untuk pembuktian yang kedua bisa menggunakan induksi matematika atau yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Proposisi 214 menyatakan bahwa kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 1 dari N ditambah 1 ditambah seterusnya ditambah kombinasi R dari N ditambah R sama dengan kombinasi R dari N ditambah R ditambah 1.
Bukti. Kita akan membuktikan dengan argumen kombinatorial. Ruas kanan adalah banyaknya R multiset dari X1 dan seterusnya sampai Xn ditambah 2. Kita juga dapat menentukan jumlah multiset tersebut dengan mempertimbangkan kasus di mana kita memilih tanpa Xn ditambah 2, 1Xn ditambah 2, 2Xn ditambah 2, dan seterusnya. Ada kombinasi N ditambah 1 dikurang 1 ditambah R, R sama dengan kombinasi N ditambah R, R multiset pada kasus pertama. Kombinasi N ditambah 1 dikurang 1 ditambah R dikurang 1, R dikurang 1 sama dengan kombinasi N ditambah R dikurang 1, R dikurang 1 multiset pada kasus kedua. Dan seterusnya. Maka pendekatan ini menghasilkan kombinasi N ditambah R, R ditambah kombinasi N ditambah R dikurang 1, R dikurang 1 ditambah seterusnya ditambah kombinasi N, 0 R multiset dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ditambah 2. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk ini. Jadi terbukti, tapi hanya pada ruas kiri. Kita akhiri sesi ini dengan diskusi tentang teorema binomial. Tapi sebelum membahas teorema binomial, kami sajikan gambar terkenal berikut ini. Pola ini telah ditelusuri kembali setidaknya sejauh abad ke-12. Tetapi disebut segitiga Pascal karena Pascal adalah orang pertama yang menulis tentang ini pada 1653. Segitiga dimulai dengan angka 1 di puncak. Kita bisa lihat angka 1 di puncak. Dan semua angka lainnya adalah jumlah dari dua angka yang berada tepat di sekitarnya. Jadi 2 ini dari 1 ditambah 1, 3 dari 1 ditambah 2, dan seterusnya. Segitiga Pascal ini memberikan kita cara mudah untuk menghitung kombinasi N, R. Selain itu, ini juga memberikan cara mudah untuk memperluas 1 ditambah X pangkat N yang ditunjukkan teorema berikut ini. Proposisi 215 atau biasa disebut teorema binomial menyatakan bahwa 1 ditambah X pangkat N sama dengan kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 1 dari N, X ditambah seterusnya, ditambah kombinasi N dari N, X pangkat N. Proposisi ini menjelaskan mengapa kombinasi N, R disebut koefisien binomial. Perhatikan bahwa kita dapat menggunakan segitiga Pascal untuk memperluas 1 ditambah X pangkat N tanpa perkalian. Misalnya, dengan melihat baris ketiga segitiga. Baris ketiga segitiga. Kita melihat bahwa 1 ditambah X pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Bukti. Kita akan membuktikan dengan induksi matematika. Yang pertama adalah langkah dasar, di mana N sama dengan 0. Jadi 1 ditambah X pangkat 0 sama dengan 1. Karena pernyataan ini benar, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah induksi. Kita tentukan hipotesis induksinya, di mana N sama dengan K. Jadi 1 ditambah X pangkat K sama dengan kombinasi 0 dari K ditambah kombinasi 1 dari K, X, ditambah seterusnya, ditambah kombinasi K dari K, X pangkat K. Akan ditunjukkan 1 ditambah X pangkat K ditambah 1 sama dengan kombinasi 0 dari K ditambah 1 ditambah kombinasi 1 dari K ditambah 1, X, ditambah seterusnya, ditambah kombinasi K ditambah 1 dari K ditambah 1, X pangkat K ditambah 1.
Nah, berdasarkan hipotesis induksi, 1 ditambah X pangkat K ditambah 1 itu sama dengan 1 ditambah X dikali kombinasi 0 dari K ditambah kombinasi 1 dari K, X ditambah seterusnya, ditambah kombinasi K dari K, X pangkat K. Nah, kemudian kita kalikan masuk. 1 dikali kombinasi 0 dari K sama dengan kombinasi 0 dari K. 1 dikali kombinasi 1 dari KX sama dengan kombinasi 1 dari KX dan seterusnya. Dan X pun begitu, jadi X dikalikan masuk. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita kelompokkan dari yang tidak memiliki X, yang memiliki X pangkat 2, dan seterusnya sampai X pangkat K ditambah 1. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian, berdasarkan identitas Pascal dan fakta bahwa kombinasi K, 0 sama dengan kombinasi K ditambah 1, 0, sama dengan kombinasi K, K, sama dengan kombinasi K ditambah 1, K ditambah 1, sama dengan 1, sehingga menjadi kombinasi 0 dari K ditambah 1, ditambah kombinasi 1 dari K ditambah 1, X, ditambah seterusnya, ditambah kombinasi K ditambah 1 dari K ditambah 1, X pangkat K ditambah 1, terbukti. Nah, dari mana kita bisa mengubah bentuk ini menjadi seperti ini? Kita lihat di sini, kombinasi 0 dari K itu sama dengan kombinasi K ditambah 1. Nah, makanya di sini kombinasi 0 dari K ditambah 1. Kemudian bentuk ini bisa menjadi bentuk seperti ini berdasarkan identitas Pascal. Nah, selanjutnya contoh 2.6.3. Yang A, tunjukkan bahwa kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N ditambah seterusnya sama dengan kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 3 dari N ditambah seterusnya sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 untuk N lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang B, berapa banyak urutan biner N digit yang memiliki bilangan genap 0 dan bilangan genap dari 1. Solusi yang A, kita biarkan X sama dengan min 1 dalam perluasan 1 ditambah X pangkat N. Maka kita dapat kombinasi 0 dari N dikurangi kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 2 dari N dikurangi kombinasi 3 dari N ditambah seterusnya ditambah min 1 pangkat N kombinasi N dari N sama dengan 0. Di mana persamaan pertama segera menyusul. Nah, jadi jika kita memindahkan yang nilainya negatif ke ruas sebelah kanan, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, untuk persamaan kedua, kita mengikuti proposisi 2-12, di mana menyatakan bahwa kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 1 dari N ditambah seterusnya ditambah kombinasi N dari N ini sama dengan 2 pangkat N. Nanti kalau kita hitung, kita eliminasi persamaan ini, kita akan dapatkan jawaban ini. Ini benar. Selanjutnya yang B. Jelas jawabannya adalah 1 jika N 0. Dan 0 jika N ganjil. Bahkan untuk N lebih besar dari 0, urutan seperti itu tidak memiliki 0, 2 0, 4 0, dan seterusnya. Ada urutan kombinasi N, 0 tanpa 0, urutan kombinasi N, 2 dengan 2 0, pilih tempat untuk 2 0, dan seterusnya. Maka ada kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N ditambah seterusnya sama dengan 2 pangkat N min 1 urutan seperti itu. Ini tadi sudah terbukti dari yang A tadi ya. Oke, selanjutnya ada proposisi 216 atau biasa juga disebut teorema binomial.
menyatakan bahwa X ditambah Y pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga N, kombinasi K dari N, X pangkat K, Y pangkat N min K. Proposisi 2.17 teorema multinomial. X1 plus X2 plus seterusnya sampai plus Xn pangkat N adalah jumlah dari semua suku bentuk kombinasi S1, R2 seterusnya sampai Rm dari N, X1 pangkat R1, X2 pangkat R2 seterusnya sampai Xm pangkat Rm, sedemikian sehingga R1 plus R2 plus seterusnya sampai Rm sama dengan N. Catatan, ketika M sama dengan 2, teorema multinomial menjadi teorema binomial. Contoh 2.6.4. X1 plus X2 plus X3 pangkat 2 sama dengan kombinasi 1,1,0 dari 2 X1 plus X1 X2 ditambah kombinasi 1,0,1 dari 2 X1 X3 ditambah kombinasi 0,1,1 dari 2 X2 X3 ditambah kombinasi 2,0,0 dari 2 dikali X1 pangkat 2 ditambah kombinasi 0,2,0 dari 2 X2 pangkat 2 ditambah kombinasi 0,0,2 dari 2 X3 pangkat 2 sama dengan 2 X1 X2 ditambah 2 X1 X3 ditambah 2x 2x3 ditambah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat. Proposisi 2.18. Teorema binomial diperpanjang. Untuk setiap bilangan real Z, 1 plus X pangkat Z itu sama dengan kombinasi 0 dari Z ditambah kombinasi 1 dari ZX ditambah kombinasi 2 dari Z X kuadrat ditambah seterusnya. Contoh 2.6.5. 1 ditambah X pangkat setengah sama dengan kombinasi 0 dari setengah ditambah kombinasi 1 dari setengah X ditambah kombinasi 2 dari setengah X kuadrat ditambah seterusnya. Nah, hasilnya itu 1 ditambah X per 2 dikurangi X kuadrat per 8 dan seterusnya.